Perkenalkan, nama saya Abraham Yosua Nazara dari Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta, Prodi Musik Gereja. Yang pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah musik dan perkembangannya mulai dari zaman Mesir kuno, zaman Yahudi hingga zaman Yunani. Pertama-tama yaitu zaman Mesir kuno. Sejarahnya, musik di Mesir kuno sudah ada sejak lebih dari ribuan tahun yang lalu. Arkeolog menemukan bukti bahwa musik digunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ritual keagamaan hingga perayaan sehari-hari. Dan lukisan di dinding, makam, dan kuil, musisi yang memainkan alat musik dalam upacara menjadi bukti juga bahwasannya alat musik sudah ada sejak zaman itu. Musik dianggap memiliki kekuatan magis dan spiritual sehingga sering kali terkait dengan praktik keagamaan. Pada zaman itu, fungsi musik adalah sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan para dewa, mengiringi upacara keagamaan, dan membantu dalam proses pemakaman. Misalnya, dalam ritual pemakaman, musik digunakan untuk menenangkan arwah yang telah meninggal. Selain itu, musik juga berperan penting dalam perayaan hiburan sehari-hari, seperti pesta, tarian, dan acara sosial lainnya. Ada beberapa juga alat musik yang ada pada zaman itu, di mana diantaranya adalah pertama, harp. Harp digunakan dalam upacara keagamaan dan perayaan, serta sering digambarkan dalam seni Mesir kuno. Kedua, lute adalah alat musik petik yang populer di kalangan musisi dan sering dimainkan dalam berbagai acara. Ketiga adalah flute, adalah alat musik yang dimainkan secara ditiup. Ini digunakan dalam berbagai acara, termasuk perayaan dan upacara keagamaan. Ada juga beberapa tokoh yang terkait di mana mereka menjadi pendorong perkembangan musik pada zaman itu. Pertama adalah Imhotep, adalah tokoh yang dihormati sebagai dewa kebijaksanaan dan seni yang berkontribusi juga pada perkembangan seni dan musik. Kedua adalah Hatshepsut, adalah ratu Firaun pertama yang juga mendorong atau mendukung seni dan musik, termasuk pembangunan kuil untuk upacara musik. Poin kedua, masuk dalam zaman Yahudi, di mana sejarahnya musik dalam tradisi Yahudi telah ada sejak zaman kuno, dengan pengaruh yang kuat dari praktik keagamaan dan budaya. Kitab suci Yahudi seperti Mazmur mencatat pentingnya musik dalam ibadah. Musik digunakan dalam ibadah di bait suci dan dalam berbagai perayaan seperti pernikahan dan festival keagamaan. Fungsi musik pada zaman itu adalah musik berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan iman, di mana memperkuat identitas budaya dan mengiringi ibadah. Lagu-lagu dan puisi sering dinyanyikan dalam konteks keagamaan, membantu umat untuk berdoa dan merasakan kehadiran ilahi. Musik juga berperan dalam acara sosial dan budaya, menguatkan ikatan komunitas, di mana musik mulai berkembang pada saat itu. Dan ada beberapa alat musik pada zaman itu. Pertama, shofar. Shofar adalah alat musik yang dimainkan secara ditiup, terbuat dari tanduk domba jantan, digunakan untuk memanggil umat berkumpul dan menandai awal bulan baru serta hari raya. Kedua, lira, alat musik petik yang telah digunakan dalam ibadah dan dianggap memiliki kekuatan spiritual. Ada beberapa tokoh terkait yang ada pada zaman itu yang membantu atau mendukung perkembangan musik. Pertama, Daud adalah raja yang dikenal sebagai musisi dan penulis banyak mazmur yang hingga sekarang merupakan bagian penting dan liturgi Yahudi. Bahkan banyak musisi-musisi rohani masih menjadikan kitab Mazmur sebagai referensi untuk menciptakan lagu. Dan fakta menarik, banyak lagu dan puisi dalam tradisi Yahudi diwariskan dari generasi ke generasi, memperkuat identitas dan tradisi komunitas. Musik juga digunakan sebagai alat pendidikan untuk mengajar anak-anak tentang ajaran agama dan budaya mereka.
Lanjut pada poin ketiga, yaitu sejarah musik pada zaman Yunani. Musik di Yunani kuno dianggap sebagai bagian penting dari pendidikan dan budaya, di mana musik sudah berkembang pesat, sehingga musik tidak hanya berfungsi sebagai hiburan saja, tetapi juga sebagai alat untuk mengembangkan karakter dan moral. Filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles menulis tentang pentingnya musik dalam membentuk etika dan perilaku manusia. Ada pula fungsi musiknya. Musik digunakan dalam pendidikan, teater, dan festival. Ia berfungsi untuk membentuk karakter, mengekspresikan emosi, dan menghibur masyarakat. Musik juga memiliki peran penting dalam ritual keagamaan dan perayaan publik seperti Olimpiade kuno. Ada alat musik yang digunakan pada zaman itu, yakni pertama kithara, alat musik petik yang sering digunakan dalam pertunjukan dan dianggap sebagai simbol kecerdasan dan keterampilan. Kedua, aulos, alat musik tiup yang mirip dengan seruling, sering digunakan dalam teater dan festival. Tokoh-tokoh terkait. Pertama, Pythagoras, filsuf yang mengembangkan teori musik berdasarkan hubungan matematis antara nada yang dikenal sebagai harmoni Pythagoras. Kedua, Aristoteles, filsuf yang menulis tentang musik dalam konteks etika dan pendidikan, menganggap musik sebagai alat untuk mengembangkan kebajikan. Dan fakta menariknya, festival-festival seperti Dionysia yang didedikasikan untuk dewa Dionysus menampilkan pertunjukan musik dan drama yang megah. Dalam festival ini, musik dan teater saling berinteraksi, menciptakan pengalaman yang mendalam bagi penonton. Musik di Yunani kuno juga dianggap sebagai bentuk seni yang dapat mempengaruhi moral dan etika masyarakat. Dan banyak teori musik modern yang berakar dari konsep-konsep Yunani. Nah, setelah kita melihat semua, kita telah membahas perkembangan musik dari zaman Mesir kuno hingga zaman Yunani. Kita melihat bagaimana perkembangannya, lahirnya musik, mulai dari keagamaan hingga pada jatuhnya pada pembentukan karakter dan pendidikan. Sehingga kita dapat melihat bagaimana ketiga peradaban ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan musik dan budaya kita saat ini. Musik tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi spiritual, pendidikan, dan pengembangan moral. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih.